haram menginjak tanah Minangkabau. Ngeri. Ini suatu hal, saya menyatakan perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Dan saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya, saya pastikan dia tidak balik ke Jakarta lagi kalau datang ke Sumatera Barat. Ya, dari itu saya ingatkan ini negeri Islam, ya Sumatera Barat ini yang ada bersandingan syarat bersandingan kitabullah. Ketika kamu mengatakan bahwa gonggongan anjing sama dengan bunyi mik, sebuah penghinaan besar kamu lakukan kepada umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati masyarakat Minangkabau ini menyamakan tentang suara gonggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram. Ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat bersandingan syarat menyandingkan kitab, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya, dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mik yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing itu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh tidak. Aceh Besar tidak ada istilah ikuti perintah itu. Saya tanggung jawab. Kalau ada daerah yang ikuti perintah itu, camat, saya copot camat. Kalau ada kecil ini harus kita kejalin. Kusik kita copot, nggak boleh. Kalau camat ini harus kita itu perintah pusat. Tidak ada. Camat di masjid kecamatan tambah lagi pengeras suara. Kalau ada camat yang takut keluar, jangan jadi camat. Oh enggak, semua aturan harus diikuti. Aturan kalau kita ikuti, ini terbentur dengan aturan Allah. Hentikan aturan manusia. Aturan manusia ini berjalan selama manusia itu berkuasa. Kalau manusia nanti nggak berkuasa lagi, boleh janggap aturan itu jadi pengkhianat bagi bangsa. Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi, dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid, berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu, dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup, bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup, sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas Pak, tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir, Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong tegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu Pak. Dukungan masyarakat Sumatera Barat agar Bapak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Agama dari jabatannya karena sudah membuat gaduh, membuat risih, kemudian menuntut Presiden Bapak Presiden Joko Widodo dan DPR RI agar satu, DPR RI segera memanggil dan mengadili Menteri Agama yang paling hormat. Luar biasa ya. Ini saya kira persoalan yang bukan hal yang rumit, tapi menjadi rumit gara-gara penyampaian bahasa yang tidak tepat. Dan kalau mau pakai logika sederhana saja, logika dasar. Kita hidup di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia ini ragam budaya, ragam habit, ragam kebiasaan, ragam suku, agama, dan sebagainya. Jadi penetapan yang pengaturan volume itu boleh jadi tepat dilakukan untuk satu wilayah, tapi tidak tepat untuk wilayah lain. Kan begitu mestinya. Kalau kita tahu di Aceh yang jelas-jelas juga menerapkan syariat Islam, bahkan manajemen pengaturan volume suara di masjid dan sebagainya sudah sangat bagus, tidak perlu lagi aturan begini. Mereka sudah lebih hebat. Atau di Sumatera Barat yang begitu kental nuansa keislamannya, itu juga tidak perlu di sana.
Tapi di beberapa wilayah lain yang seperti Yakut sampaikan, ini toleransi yang berbeda keyakinan dan sebagainya, bisa jadi itu ada pengaturan. Tapi itu juga spesifik pada hal-hal tertentu. Karena kalau azan harus dikecilkan, ini akan berbenturan dengan kaidah awal azan itu digunakan. Azan itu untuk menjangkau sebanyak mungkin manusia. Pengaturan di luar azan saya kira baik-baik saja, bisa-bisa saja. Tapi lagi-lagi itu kondisional, tergantung situasi di mana masjid itu berada. Tidak bisa disamaratakan. Ini kayaknya Yakut lupa ya. Kalau Indonesia ini ragam budaya, ragam suku, ragam kebiasaan. LKAM haramkan menak Yakut injakan kaki di tanah Minangkabau. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAM mengharamkan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas menginjakkan kakinya ke tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Hal tersebut menyusul pernyataannya yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Kecaman tersebut disampaikan Ketua LKAM Fauzi Bahar yang tersebar di beberapa video media sosial. Pernyataan Menteri Agama melukai hati masyarakat Minangkabau, menyatakan suara mix seperti gonggongan anjing itu Suara mix seperti gonggongan anjing itu ini telah menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden, ujarnya di video yang diterima MNC Portal Indonesia Jumat 25 Februari 2022. Menurut mantan wali kota Padang ini menegaskan LKAM mengharamkan untuk menginjakkan kaki di tanah Minangkabau. Saya atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau harap untuk Menteri Agama menginjakkan tanah Minangkabau. Haram. Jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau, ini Islam sejati, adat Basani syarat. Syarat Basandi Kitabullah sudah kebangetan yang dilakukan, dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang dikatakan sama dengan gonggongan anjing, pungkasnya. Masa FBR demo Menak sangat memalukan, lebih baik mundur. Masa Forum Betawi Rempung atau FBR yang menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama, Jakarta, menyebut sikap Menteri Yakut Khalil Qomas memalukan kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Masa merujuk pada pernyataan Yakut ketika bicara suara azan dari masjid dengan gonggongan anjing yang kini menuai polemik. Ini sangat memalukan untuk kabinet kerjanya Pak Jokowi. Sudah waktunya pejabat publik selevel menteri itu mempunyai rekam jejak yang mumpuni, baik secara akademis maupun profesional, kata salah seorang perwakilan massa, David Darmawan, di depan kantor Kemenag Jumat 25 Februari. David meminta Yakut mengundurkan diri dari posisi Menteri Agama. Menurutnya narasi yang disampaikan Yakut soal gonggongan anjing jelas bermasalah. Bang Yakut ya harus sebesar hati. Bang Yakut ya harus berbesar hati, dengan segala kerendahan hati beliau harus gentleman, mengundurkan diri secara terhormat daripada khusus di satu kursi, nanti beliau jadi tambah menderita, katanya dalam aksi di depan kantor Kemenag itu. David dan sejumlah perwakilan massa sempat bertemu dengan pejabat Kemenag. Mereka pun menyampaikan aspirasi mereka soal Yakut. Sempat tadi agak pantas juga karena tujuan kita di sini memang untuk menyampaikan aspirasi kalau memang pimpinan beliau ini tidak layak, kata David. Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Betawi Rempung atau FBR melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat 25 Februari. Aksi ini buntut pernyataan Yakut yang dianggap menyandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Kita bayangkan lagi, kita Muslim lalu hidup di lingkungan non-Muslim. Rumah ibadah saudara kita non-Muslim bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang. Secara bersamaan itu rasanya bagaimana, ungkap Yakut di Pekanbaru Rabu 23 Februari. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini dalam satu kompleks, misalnya kanan kiri depan belakang, pelihara anjing semuanya misalnya, menggonggong dalam waktu bersamaan, kita itu terganggu nggak? Ucap Yakut menambahkan.